Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Kita dimampukan oleh Allah untuk bisa menyempurnakan segala amal ibadah kita sebagai kewajiban setelah kita diciptakan oleh Allah. Setelah manusia diciptakan oleh Allah, Allah mencukupkan segala nikmat untuk manusia itu agar bisa mudah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, untuk mengesahkan aku dan untuk mensyukuri segala nikmat-nikmatku. Itulah tujuannya, mentauhidkan Allah dan mensyukuri, syukur segala nikmat. Nikmat apapun yang kita dapat, semuanya dari Allah. Itulah makanya kita diwajibkan untuk bersyukur sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Kemudian bersalawat dan salam tentunya merupakan nikmat yang harus kita syukuri juga atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Mari kita selang-selingi zikir kita dengan memperbanyak salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji kembali permusuhan yang timbul di dunia ini bersumber hanya dari setan yang berbentuk manusia ataupun setan yang berbentuk setan, yang belum pernah kita diperlihatkan oleh Allah bagaimana bentuknya setan. Yang diperlihatkan bentuknya setan itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran hanya kepada Nabi Sulaiman dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia melihat kita tidak melihat dia. Disinilah susahnya bermusuhan dengan setan. Tapi Allah memberikan kiat-kiat dan teori-teori bagaimana caranya melawan musuh aduwwum mubin, setan dan jin yang berbentuk setan ataupun setan yang diciptakan dari jin. Dalam kajian kita ini kita akan kaji untuk mengingatkan kembali kepada diri kita bahwa topik kita adalah permusuhan antara manusia dengan setan itu sampai hari kiamat. Dari sebelum kita lahir, sampai hidup, sampai mati, sampai nanti dia di neraka bermusuh terus dengan manusia. Ini yang akan kita dari surah Al-A'raf
surah yang ke-7 ayat 11 sampai 20. Jadi Al-Quran itu berbentuk 3 bentuk Al-Quran, 3 isi utama Al-Quran: tauhid, kemudian hukum, dan kisah-kisah. Kisah ini bukan hanya kisah yang hanya dibaca atau disenang-senangi, tidak. Dibaca, diambil i'tibar, dipelajari, dan dilakukan apa yang bagus dan ditinggalkan apa yang tidak bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apabila engkau telah ingin membaca Al-Quran, jangan lupa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini kajian kita tentang setan nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum Thumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Walaqad khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian ataupun kamu. Ini manusia, kami telah menciptakan kalian manusia. Karena ciptaan itu hanya dari 3 jenis, 3 bahan ciptaan. Khuliqatil malaikatu min nur. Ini hadisnya, hadis sahih, riwayat Muslim. Diciptakan malaikat, ini yang interaksi terus dengan kita dalam kehidupan kita sampai hari kiamat. Diciptakan malaikat dari nur. Nur itu cahaya. Cahaya itu selalu baik, tidak pernah jahat. Cahaya itu selalu tenang, menerangkan. Nah, itu kelebihan nur. Allahu nur. Malaikat diciptakan dari nur. Al-Quran ini nur. Manusia itu diciptakan, kata Allah dalam hadis qudsi, diciptakan dari apa yang telah kalian ketahui. Qad khalaqanal insana min sulalatin min tin. Kami telah ciptakan manusia dari campuran tanah. Campuran tanah yang berproses, mulai dari tanah liat, tanah yang dibakar, pokoknya dari tanah, semua tanah, jenis tanah yang pernah kita lihat di dunia ini. Kemudian diciptakan wa khuliqatil jin. Diciptakan jin itu dari nar. Ini dia, dari 3 ciptaannya. Jadi tidak mungkin diciptakan jin itu dari nar, malaikat tadi dari nur, manusia dari turab. Coba bayangkan, hanya 3 ciptaan yang interaksi nanti antara ketiga ini di dalam kehidupan dunia, dari lahir, sebelum lahir, sampai nanti hari kiamat. Yang masuk surga, alhamdulillah. Yang masuk neraka, sampai di sana nanti masih terjadi interaksi antara yang 3 ini, makhluk Allah yang 3 ini. Walaqad khalaqnakum, kami telah ciptakan kalian, tsumma sawwarnakum. Manusia pertama diciptakan adalah Adam. Tidak ada manusia sebelumnya. Ini hadis-hadis sahih mendukung bahwa semua kalian wahai manusia di dalam ketika haji wada, kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Adam yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wa Adamu min turab. Sedangkan Adam itu asal muasal ciptaan kalian adalah min turab, dari tanah.
Adam min turab. Jadi ciptaan pertama dari tanah. Adapun kita summa sawwarnakum, kemudian kami bentuk kalian di rahim masing-masing ibu kalian. Jadi kita bukan tanah dimasukin rahim ibu kita, tidak. Kita dari tanah, dihidupkan di atas tanah, makan dari hasil tanah yang tumbuhan tanah, itulah kita makan. Jadilah dia gizi, jadilah dia makanan, jadilah dia air mani di dalam tubuh manusia, baik laki baik perempuan. Dari situlah kita manusia, generasi turunan Nabi Adam yang diciptakan dari tanah itu. Dari situ kita diciptakan. Wa sawwarna summa sawwar, kami bentuk kalian di rahim ibu kalian. Jadi sawwar di sini artinya surah, membentuk. Membentuk. Sawwara yusawwiru itu membentuk. Jadi bentuk kalian, kami bentuk kalian di dalam rahim ibu kalian dalam proses mulai dari air mani jadi alaqah, mudghah dibalut dengan tulang, kemudian baru ditiupkan ruh kepada yang berproses di rahim ibu itu. Itulah manusia. Summa sawwarnakum summa qulna, kemudian setelah diproses itu manusia, terutama di sini adalah Nabi Adam. Nabi Adam pertama diciptakan kan dari tanah, min turab, min tin, min turab, min sulalatin min tin, min salsal, sama semuanya tanah, bentuk-bentuk tanah ciptaan manusia. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah sendiri dengan tangannya, dengan kedua tangannya, ini tidak perlu lagi ditafsirkan. Khalaqtu biyadayya, aku ciptakan Nabi Adam dengan tanganku sendiri. Jadi dengan tangan Allah sendiri, di antara lain yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Coba bayangkan, apa enggak mulia manusia ini? Allah memuliakan manusia ini, diciptakan dengan tangannya, biyadayya, dengan kedua tangan saya. Jadi kalau ada yang menafsirkan, menakwilkan tangan Allah di sini yang ketika menciptakan Nabi Adam itu adalah kekuasaan Allah, itu tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Dua dong kekuasaan Allah. Dengan tanganku sendiri aku ciptakan Nabi Adam dari tanah. Setelah diciptakan 60 ataupun 30 meter panjangnya, coba bayangkan 30 meter ke sana, terletak di tanah. Terletak. Iblis ketika itu, karena iblis duluan diciptakan, malaikat baru iblis, baru Nabi Adam. Jadi yang duluan diciptakan adalah malaikat. Jadi Nabi Adam diciptakan terbaring begitu 30 meter panjangnya ke sana. Iblis itu bingung, dia belum diberitahu siapa ini, tanah ini yang panjang ini. Udah ada tangannya, udah ada semuanya, kepalanya sudah, semua kaki semua sudah ada, kuku-kukunya sudah ada semuanya. Iblis jalan di dalam tubuh Nabi Adam. Coba bayangkan, ini kejadian dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia masuk ke rongga Nabi Adam. Waktu itu belum Nabi Adam. Masuk ke rongga tanah yang 30 meter tersebut. Ini apa ini? Masuk ke dalam, diperiksanya semuanya rongga-rongganya. Ini ada rongga di sini. Ini belum mantap ini. Jadi menurut iblis ketika itu dia tidak tahu itu akan menjadi manusia. Ini la yatamalak, tidak akan kuat ini. Bentuk ini tidak akan kuat. Nah, itu pikiran iblis ketika itu. Setelah itu, setelah sempurna Nabi Adam 30 meter panjangnya, nanti kita juga masuk surga 30 meter ini masing-masing. Nggak perlu mempertinggi badan ini nanti. Di surga 30 meter seperti Nabi Adam. Ini hadis sahih ini. Jadi nanti kita nggak kenal ini Pak Zul nanti. Ini di mana ini tingginya sampai 2 kali pohon kelapa. Setelah itu baru Allah meniupkan ruh.
ketika Nabi Adam masih tanah 30 meter panjangnya, situna dzira'an. Situna itu 60 hasta. Jadi 60 hasta itu kira-kira 30 meter. Setelah itu ditiuplah ruh kepada tanah yang 30 meter ini. Duduk dia tanah ini. Duduk, bentuk tanah tadi, bentuk manusia, duduk dia. Kemudian berdiri. Berdiri yang pertama diucapkan Nabi Adam setelah berdiri, setelah dia bisa bergerak. Dia diperintahkan oleh Allah untuk bersin. Jadi yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah apa? Alhamdulillah. Ini di surga ini alhamdulillah ini. Makanya kita selalu bilang banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Ini ucapan di surga. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk diucapkan adalah alhamdulillah. Inilah manusia diceritakan untuk bersyukur kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Syukur itu ibadah. Waskuru, syukuri nikmat-nikmat Allah dalam surah Al-Baqarah 172 kalau tidak salah. Syukuri nikmat-nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur maksudnya kalau kalian benar-benar ingin menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bersyukur. Alhamdulillah. Setelah itu, ini alhamdulillah ucapan di surga. Ingat, banyak ucapkan alhamdulillah supaya kita masuk surga, supaya kita nanti dapat tanaman di surga, supaya kita nanti di surga itu mengucapkan alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum, seruan mereka yang terakhir nanti di surga itu adalah alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu, setelah bergerak begini, Allah perintahkan Nabi Adam. Ini kita ini lagi ya sejarahnya supaya kita tahu nanti bagaimana kita bermusuhan dengan iblis. Allah perintahkan Nabi Adam, hadis sahih. Jadi kita cerita tidak pernah menggunakan hadis dhaif. Allah memerintahkan Nabi Adam, "Hei Adam." Nah, ini sudah disebut ini. Ya Adam, hei Adam. Jadi namanya Adam itu Allah yang memberi nama. Jadi Allah yang memberi nama Nabi Adam. Hei Adam, kamu lihat itu. Ada malaikat duduk di sana, rame malaikat. Kamu ke sana, ucapkan salam kepada mereka. Ucapannya begini, diajari semua. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua diajari oleh Allah. Jadi gurunya Allah Subhanahu wa taala. Adam tidak tahu apa-apa, enggak tahu nama tumbuhan, enggak tahu nama ucapan, enggak tahu, semuanya tidak tahu kecuali Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Hei Adam, kamu ke sana. Itu malaikat. Jadi Adam baru tahu itu malaikat namanya. Oh, ini malaikat yang begini, ini malaikat. Kesanalah Nabi Adam. Assalamualaikum. Ini diajarkan dari Allah. Jadi kita juga jangan malas. Ketemu siapa aja, assalamualaikum. Justru yang duluan mengucapkan salam itu yang terbaik, the best man. Manusia terbaik adalah yang duluan mengucapkan salam. Gak usah tunggu orang mengucapkan salam kepada kita. Mau kiai, mau ustad. Banyak kiai di antara kita itu gak mau mengucapkan salam kepada muridnya. Itu tidak the best man namanya. Jadi ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, ini diucapkan Nabi Adam kepada malaikat. Kita ucapkan gak salam ini? Kita ucapkan salam. Diwajibkan kita mengucapkan salam. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Itu kena malaikat. Jadi Nabi Adam pertama di surga alhamdulillah. Kemudian ucapkan salam. Apa jawaban malaikat? Dengan perintah Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini ditambahnya rahmatullah. Di dalam riwayat lain, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi Adam sendiri
Ini sudah terjadi di surga ketika pertama diciptakan Nabi Adam manusia. Hei Adam, inilah salammu dan salam zuriyahmu, keturunanmu nanti sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah dan salam ini sudah ada sejak dari surga. Kita amalkanlah ini di dunia supaya kita nanti kembali ke surga. Setelah itu peristiwa, Allah pun menunjukkanlah kepada Nabi Adam semua zuriyahnya dari dia dicipta sampai nanti hari kiamat. Coba bayangkan ini. Ini kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa. Kenapa? Karena semua ciptaan itu sudah pada ilmu Allah. Dan semua ciptaan itu Allah memberitahukan kepada siapa saja yang Allah izinkan untuk diketahui. Nabi Adam pun melihat zuriyahnya. Melihat zuriyahnya, dia perhatikan, ini kuasa Allah. Mata Nabi Adam dikasih luar biasa, bisa memandang zuriyahnya sampai hari kiamat. Dilihat di antara zuriyah ini ada seorang hamba yang cahayanya lebih dari yang lain. Cahayanya lebih dari yang lain. Bercahaya begini lebih dari yang lain. Ini kejadian di surga. Yang dilihat nanti zuriyahnya ditampakkan oleh Allah yang di dunia. Jadi dari atas melihat ke bawah. Apa katanya? Ya Allah, ini siapa ini yang lebih sinarnya lebih ini dari yang lain, dari zuriyah yang lain. Apa kata Allah? Itu adalah Daud. Jadi nabi-nabi itu pada hakikatnya, kalau menurut riwayat ini, Allah sudah memberikan nama masing-masing. Cuma karena semuanya belum lahir, nama-nama itu disimpan oleh Allah. Tapi kepada Nabi Adam sudah diberitahu itu adalah Daud. Padahal Nabi Daud itu belum ada. Ini dia ilmu Allah itu ini. Semua kejadian sekecil apapun di laut, di hutan, di mana saja sudah pada ilmu Allah. Jadi jangan kita kira ini kejadian Nabi Muhammad diutus setelah begini-begini. Tidak. Sudah tahu Allah semuanya itu. Cuma Allah yang lebih tahu kapan terjadi itu kejadian. Apa kata Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Apa katanya? Ini yang cahaya banyak ini, engkau kasih berapa umurnya? Ini kejadian di surga ini. Kasih berapa umurnya ini? Nabi Daud kasih berapa? Allah mengatakan kepada Nabi Adam, saya kasih 40 tahun. Langsung Nabi Adam kasihan karena Nabi Adam sudah diberitahu bahwa umurnya itu hampir 1000 tahun. Kasihan 40 tahun. Padahal itu bercahaya, lebih banyak cahayanya, lebih bersinar dari yang lain. Ya Allah, tambah umurnya, ambil umurku. Jadi tambah umurnya, potong, didiskon umur saya, katanya, dipotong. Berapa? Tambah umurnya jadi 100 tahun. Jadi Nabi Daud itu 100 tahun jadinya dari 40. Coba ini bayangkan, Allah menentukan 40. Nabi Adam meminta. Nah, ini Nabi Adam meminta kepada Allah. Jadi permintaan pertama Nabi Adam yang dikabulkan oleh Allah, ini pengetahuan aja nih, pengetahuan umum. Permintaan pertama Nabi Adam yang dikabulkan oleh Allah, permintaan pertama manusia adalah pemberi, pengasih, penghibah. Apa katanya? Tambah ya Allah umurnya, tambah. Jadi 100 tahun umurnya plus 60 dari umur Nabi Adam. Tapi ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa Nabi Adam,
Protesnya, tunggu dulu, ya, Nabi Adam bilang tunggu dulu. Kenapa tunggu dulu? Belum masanya kau cabut nyawaku. Lupa kau ya, katanya. Kata malaikat, kau lupa ya? Bukankah engkau sudah ngasih 60 tahun kepada Nabi Daud? Ini hadis-hadis sahih, ini hadis sahih. Cuma panjang hadisnya. Bukankah engkau sudah mengatakan, ya Allah kasih umurku kepada Nabi Daud 60. Jadi, oh iya sudah, silakan dicabut. Jadi Nabi Adam sifatnya yang pertama pengasih, penghibah. Tapi yang kedua ini pelupa. Ini yang banyak kita pakai ini, lupa utang. Jadi lupa utang dia, lupa semuanya, lupa janji kepada Allah. Udah janji begini, ya Allah kalau engkau kasih aku harta begini aku jadi begini. Lupa. Lama-lama dia ngeles. Kemudian yang ketiga sifat Nabi Adam itu, ini ciptaan manusia pertama ini. Kita lihat dari hadis-hadis dan Al-Quran. Pelupa, kemudian lupa bersyukur, jahud katanya jahud. Jadi lupa bersyukur. Syukurnya apa? Nabi Adam sudah dikasih umur panjang, dikasihnya ini, lupa dia dan lupa bersyukur kepada Allah. Protes, jangan dulu katanya. Jadi inilah sifat kita. Sifat yang pertama ada pada kita penghibah. Sifat yang kedua pelupa. Sifat yang ketiga itu kita sangat-sangat tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Setelah kejadian ini, maka dikatakanlah telah jadi Nabi Adam berdiri, alhamdulillah, assalamualaikum. Kemudian ditampakkan kepadanya zuriyahnya. Kemudian diistijabah, doa pertamanya adalah untuk diberikan umurnya kepada Nabi Daud. Itu istijabah dari Allah. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami katakan kepada malaikat-malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Ini ketika setelah roh ditiupkan. Kalau masih tanah tidak ada perintah sujud. Sujud di sini maksudnya adalah menghormati Nabi Adam. Karena Allah menghormati manusia Nabi Adam. Allah menghormati manusia sampai kita dihormati oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami telah memuliakan keturunan Adam. Adam pertama yang dimuliakan dengan diperintahkan sujud. Semuanya diperintahkan sujud. Semua makhluk yang diciptakan sebelum Nabi Adam diperintahkan sujud kepada Nabi Adam yang belakangan diciptakan, tapi ada ruh di situ, ada ruh Allah. Fasajadu illa iblis. Disinilah perkara pertama permusuhannya. Semua malaikat yang besar-besar, yang kuat-kuat, semuanya sujud karena perintah Allah, bukan apa-apa. Perintah Allah. Allah menciptakan manusia. Kalau Allah mengatakan tunduk kepada manusia yang tunduk kepada Allah maksudnya. Kita harus tunduk selama dia mengajak kita kepada kebaikan. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah menolak perintah Allah. Tidak pernah. La ya'sunallaha. Mereka tidak pernah menolak perintah Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Apapun perintah Allah mereka lakukan dengan taat. Sujud kata Allah, sujud ke Adam. Sujud, malaikat sudah sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Coba ini dia musuh kita ini. Kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa dia tidak mau sujud? Karena tadi dia sudah masuk ke rongga tanah tersebut. Taunya ke rongga itu yang dia bilang, ini lemah ini. Ini lemah ini. Ketika itu setelah ditiup roh, disuruh sujud ke tanah yang lemah menurut dia. Enggak mau saya. Ini hina ini tanah.
Dia tahu dia diciptakan dari api. Dia yang mengatakan begitu kepada Allah. Dia tahu. Lam yakun minas sajidin. Iblis tidak mau ikut dengan malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk sujud. Iblis tidak mau sujud karena dia datang angkuhnya, datang sombongnya, datang merasa hebat kepada dirinya. Kalau ada di antara kita yang merasa hebat dirinya, merasa hebat ibadahnya, merasa hebat infaknya, ingat, iblis lebih hebat dari kita. Iblis lebih hebat ciptaannya dari kita. Malaikat lebih hebat lagi ibadahnya, ciptaannya, kemuliaannya di sisi Allah. Tapi mereka kalau datang perintah Allah langsung melaksanakannya dengan sami'na wa ata'na. Kita tiru yang baik, tinggalkan iblis yang jahat yang tidak mau taat kepada Allah. Ini perkaranya, iblis ini tidak mau taat kepada Allah. Setelah iblis ini tidak mau taat kepada perintah Allah, dilanjutkan ayatnya. Qala, maka Allah tadi yang memerintahkan semuanya makhluk yang diciptakan sebelum Nabi Adam itu, termasuk malaikat. Qala, apa kata Allah? Firman Allah, ma mana'aka alla tasjuda. Apa yang membuatmu, apa yang menghalangimu, apa yang melarangmu tidak mau sujud? Allah, engkau tidak mau sujud. Id amartuka. Ini dia. Jadi bukan sujud kepada Nabi Adamnya yang ditolak. Id amartuka, ketika aku setelah menyuruhmu, memerintahkanmu. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa sebetulnya jin itu termasuk malaikat. Tidak. Orang sudah dikatakan tadi dalam hadis sahih, jin itu dari api, malaikat itu dari nur, manusia itu dari tanah. Jangan kita katakan bahwa jin itu adalah malaikat juga, tidak. Kemudian dia tidak mau sujud. Ini pendapat orang ini sebelum baca ayat ini. Dia tidak mau sujud karena dia memang tidak diperintahkan oleh Allah. Perintah itu secara umum. Di sini jelas, id amartuka. Ketika aku menyuruhmu, wahai iblis. Nah, ketika aku menyuruhmu, kenapa kau tidak mau sujud? Qala, ini jawabannya, langsung merasa hebat dirinya. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Tadi kan sudah kita katakan, dia masuk ke rongga Nabi Adam, panjang 30 meter, besar. Panjang 3. Ada lagi yang mendetail hadis ininya, nggak tahu berapa, sampai 100 berapa ini lebar dadanya. Jadi dia katakan ana khairum minhu. Ternyata yang dia masuki itu bakalan jadi manusia yang diperintahkan dia sujud kepada manusia itu. Tanah tadinya. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia ini. Kenapa kau perintahkan aku sujud kepada yang lebih rendah? Khalaqtani. Ini diakui oleh jin sendiri, diakui oleh iblis. Khalaqtani. Dia mengakui dia diciptakan Allah, cuma tidak tunduk kepada Allah. Ini dia kelakuan iblis ini. Jadi kalau kita tahu kita diciptakan oleh Allah, kita tidak mau bersyukur kepada Allah, ini iblis ini caranya. Engkau ciptakan aku dari nar. Ini kan iblis yang mengatakan ini. Dia lebih tahu tentang dia daripada kita. Jangan kita katakan iblis, jin itu daripada nur. Ini orang. Jadi minar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu, sedangkan dia yang kau perintahkan aku untuk sujud kepadanya min tin, dari tanah. Kau ciptakan dia dari tanah. Lebih rendah tanah itu, tanah diinjak-injak. Kau ciptakan dari tanah yang kami injak-injak di bawah kami. Sedangkan saya dari api, bisa melayang dan punya kekuatan yang dahsyat. Jin itu iblis
Kan di dalam surah Al-Kahfi dikatakan begitu. Kana minal jinni. Kami perintahkan kepada manusia semuanya dan kepada malaikat untuk sujud. Fasajadu illa iblis. Dalam surah Al-Kahfi. Maka sujudlah semua malaikat illa iblis. Kana minal jinni. Jadi iblis itu yang ini yang tidak mau sujud. Kana minal jinni. Dia adalah dari ciptaan jin. Nar, api. Jadi iblis itu dari nar. Tidak mau sujud kepada yang diperintahkan oleh Allah yang menciptakan dia. Yang menciptakan dia dari nar, tidak mau sujud kepada yang diciptakan dari tin, Nabi Adam. Nah, ini asal muasal permusuhan adalah ketika masih di surga. Jadi Nabi Adam diciptakan di surga. Ingat hadis sahih, Nabi Adam diciptakan di surga. Wallahu alam tanahnya dari mana? Kita tidak diberitahu oleh hadis-hadis. Apa dari Afrika, dari Asia, dari Eropa, dari mana-mana tanah dikumpul-kumpul oleh Allah dengan kekuasaan Allah. Kemudian diolah menjadi suatu tembikar, suatu ini yang untuk membuatkan jasad Nabi Adam. Wallahu alam. Yang jelas Nabi Adam itu diciptakan di surga. Disuruh tinggal di surga. Nah, inilah asal muasal permusuhannya di sini. Ketika dia hasad angkuh tidak mau sujud, inilah terjadilah permusuhan antara iblis dengan manusia pertama Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Aduun mubin, itulah musuh kalian yang nyata. Fattakhidhuhu aduwa, jangan hanya di pengetahuan, tapi fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia musuh kalian terus. Jangan pernah berteman dengan iblis. Iblis tidak pernah mengajak kepada kebaikan, tidak pernah. Dia selalu mengajak kepada kejahatan supaya pengikutnya banyak, pengikutnya akan digiring ke neraka. Qala fahbit minha. Setelah dia tidak mau tunduk taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan untuk mengagungkan Nabi Adam, untuk memuliakan Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah. Qala fahbit minha, hai iblis yang tidak mau sujud, yang tidak mau melaksanakan perintahku. Fahbit minha, turunlah, dicampakkanlah, dibuanglah engkau dari surga itu. Dibuang engkau dari surga itu. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Engkau tidak boleh, tidak ada hakmu untuk angkuh di surga. Tidak ada keangkuhan di surga. Semuanya kuasa Allah, semuanya nikmat dari Allah. Wa an tatakabbaru fiha, tidak boleh engkau tatakabbaru, menjadi takabbur, angkuh, sombong di situ. Tidak ada, tidak pantas kau di situ. Tidak ada hakmu untuk masuk di situ. Sampai hari kiamat tidak ada haknya iblis untuk masuk ke surga lagi. Fakhruj, keluarlah. Kalau sudah Allah yang memerintahkan keluar, tidak ada yang bisa menolak. Fakhruj innaka minas sagirin. Kau itu kecil. Nah, kau itu kecil. Jadi kalau Allah yang mengatakan iblis, setan itu kecil, kita bisa numpang ini di perkataan Allah ini. Innaka minas sagirin. Suatu ketika pernah Rasulullah membonceng di ontanya seorang sahabat. Apa? Ketika ontanya bukan membonceng ini, berdampingan. Ketika ontanya hampir terpuruk, apa kata sahabat ini? Sialan setan, katanya, sialan iblis. Hampir katanya jatuh ontaku, hampir terpuruk. Kata Rasulullah kepadanya, jangan kau katakan itu. Kalau kau katakan yang begitu, dia berhasil merasa sombong, angkuh, besar, dia semakin besar. Tatakabbaru, ini tatakabbaru. Tapi bagaimana? Katakan Bismillah. Ini Bismillah, ini namanya beserta Allah.
nanti dia akan mengecil sekecil nyamuk. Sogirin dia. Kalau kita katakan sesuatu yang beserta Allah, termasuklah zikrullah. Ini adalah suatu alat yang sangat-sangat ampuh untuk menjauhkan iblis dari kita. Sangat-sangat ampuh, tidak ada yang lebih ampuh. Sholat dikatakan 5 waktu, tidak. Sholat sunnah, tidak. Tapi zikrullah, tidak ada yang lebih menyelamatkan manusia dari godaan setan kecuali zikrullah. Jadi kalau kita cukupkan sholat, kita cukupkan sedekah, tidak bisa. Setan sangat piawai, setan sangat cerdik, sangat pintar, sangat licik menggoda kita. Tapi kalau kita selalu beserta Allah dengan zikrullah, apabila menemukan suatu hal yang sulit, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah minasyaitonirrajim. Kecil itu setan, kecil. A'udzubillah, berlindung kepada Allah. Setan itu ciptaan Allah, kecil. Sogirin, kau kecil, kau keluar kau dari sini. Tidak ada hakmu untuk sombong di sini, tidak ada hakmu. Yang berhak sombong hanya aku. Qala anzirni, langsung ditanggapi, di komen istilah sekarang. Langsung ditanggapi oleh iblis yang barusan diusir oleh Allah dari surga karena tidak mau taat kepada Allah. Hanya perkaranya tidak mau taat kepada Allah. Anzirni, kasih aku umur tangguh, umur panjang. Anzir itu anzara, artinya menangguhkan, mengundurkan. Kalau intazara artinya menunggu. Tunggu aku, kasih tangguh aku, kasih aku umur panjang. Ila yaumi yub'atsun, hingga hari mereka dibangkit, hingga hari kiamat. Jadi umur iblis, setan-setan panjang-panjang karena mereka dikasih kesempatan. Inilah doa pertama iblis yang dikabulkan oleh Allah. Hanya ini yang dikabulkan oleh Allah. Tadi Nabi Adam doanya apa? Kasih umur. Nabi Daud kasih dia 100, potong dari umurku 60 tahun. Sekarang ini setan, ini kalau dilihat-lihat di dalam Al-Quran, hadis-hadis, inilah satu-satunya permintaan iblis, musuh kita itu, lawan kita itu, yang dikabulkan oleh Allah. Kan dia bilang, ya Allah, kabulkan doaku ini. Apa doanya? Kasih aku tangguh, umur panjang hingga hari kiamat, hari yub'atsun. Tapi dia pikirannya jahat, bukan untuk beribadah kepada Allah, ditaat kepada Allah. Untuk mengapa? Untuk mengajak manusia supaya ikut dia. Ternyata dia berhasil sebetulnya. Kalau kita lihat dari kehidupan kita, lebih banyak yang kafir daripada yang beriman kepada Allah. Lebih banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Ini hasil iblis, ini hasil iblis. Qala, maka Allah dengan permintaan iblis tadi itu, minta tangguh umurnya, innaka minal munzorin, kau saya izinkan untuk hidup sampai hari kiamat. Tapi sampai hari kiamat di sini ada ayat yang lain, ila yaumin ma'lum, kepada hari yang sudah ditentukan. Bukan berarti dia sampai hari kiamat nanti sampai neraka ini, tidak, kepada yang ditentukan oleh Allah. Yang ditentukan oleh, tapi jelas ini dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa doa iblis yang dikabulkan apa itu? Ini dia minta supaya umurnya dikasih panjang supaya bisa menggoda. Nah, ini niatnya cuma itu, menggoda manusia agar tidak masuk surga, masuk neraka beserta dia, karena dia akan masuk neraka, pasti akan masuk neraka. Inilah permulaan, asal usul permusuhan kita dengan iblis yang kita kaji saat ini adalah ketika dia tidak mau taat kepada Allah dan kemudian dia ditolak, dia dicampakkan dari surga, diusir dari surga. Jadi taat kepada Allah, masuk surga.
Tidak taat kepada Allah, ikut iblis, masuk neraka. Dua, cuma jalan tempat pulang cuma dua. Qala fa bima aghwaytani. Semakin jadi-jadi ini iblis ini. Sudah diberikan tangguh, malah menjadi-jadi dia di sini. Qala, kalau begitu fa bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, malah menuduh Allah menyesatkan dia. Ini iblis ini. Kalau ada orang yang mengatakan kalau Allah berkehendak aku mendapat hidayah, kalau Allah tidak berkehendak aku tidak mendapat. Ini dia iblisnya. Iblis ini. Fa bima aghwaytani, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku. Aghwaytani, dia menuduh Allah menyesatkan dia. Coba bayangkan. Menuduh Allah yang tidak suudzon kepada Allah. Padahal Allah itu Rahim, Rahman, Rahim kepada makhluknya semuanya. Bukan jin, bukan manusia, bukan binatang, semuanya. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah lebih pengasih kepada hambanya daripada ibu kandung kepada anaknya. Coba ini harus kita pikirkan ini. Ibu kandung kita paling sayang kepada kita. Nggak ada lagi ibu-ibu yang lain, tidak. Tapi Allah masih lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kandung itu kepada anaknya. Coba, sudah kafir, sudah musyrik, dikasih makan, dikasih tempat, dikasih semuanya fasilitas. Tapi bukan berarti Allah sayang kepada dia, tidak. Allah mencoba. Hidup kita ini adalah cobaan. Antara permusuhan kita dengan iblis, itulah cobaan kita. Fa bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis tahu ini bahwa manusia ciptaan Allah yang dimuliakan Allah itu, Allah mengasih hidayah kepada mereka. Apa tidak rahim Allah? Rahim Allah itu. Jangan dikatakan Allah itu menyesatkan aku, Allah itu tidak memberikan hidayah kepada aku, Allah itu tidak memberikan apa-apa kepada aku, sempit hidupku. Ini menuduh Allah namanya. Inilah sifat manusia. Makanya setan, iblis itu senang dengan yang punya sifat begitu, yang suudzon kepada Allah. Sama dengan dia. Aku pasti akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus yang menuju ke surga. Aku sesatkan supaya menuju ke jalan yang bengkok menuju ke neraka. Hanya itu perkaranya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian saya akan datang menggoda mereka, merayu mereka. Saya akan datang menggoda mereka, merayu mereka. Min baini aydihim, dari depan mereka. Jadi strategi kiatnya iblis ini beraninya dari depan. Kenapa dia dari depan? Karena disinilah semuanya godaan dunia. Ada mata, ada mulut, ada apa, semuanya di sini. Jadi kita itu bisa bersaing kalau kita melihat yang di depan kita. Lihat orang kaya, orang ganteng, wanita cantik, semuanya itu di depan kita. Ada di sini iblis. Karena dia tidak pernah membiarkan kita satu detik pun. Tidak pernah, iblis itu tidak pernah membiarkan kita lurus satu detik pun. Dia selalu mengajak kita untuk bengkok, untuk tidak bersyukur kepada Allah. Saya akan datang mereka dari depan. Coba kalau kita melihat orang kaya, wallahu a'lam sumber kekayaannya dari mana, kita itu pasti digoda iblis. Kamu seperti dia lebih bagus. Pasti datang. Enak hidupnya. Coba lihat anaknya sekolah di luar negeri, mobilnya banyak, ganti-ganti. Coba lihat rumahnya. Ini depan kita ini. Di depan kita dia datang ini, numpang di sini, numpang di muka kita, ciptaan Allah. Coba lihat, enak dia. Kalau kita tergoda, kita akan bilang, ya Allah, kalau aku seperti dia. Padahal dia itu nggak tahu kita dari mana asal muasal halal atau haram hasilnya.
yang mencuri, yang apa, yang korupsi, kita pokoknya aku mau seperti dia. Nah ini dia, udah berhasil setan. Kenapa? Kalau kita mau seperti dia pemborosan begini-begini, mewah hidupnya, dosa kita sama dengan dosa dia. Padahal kita bukan dia. Ini berhasil, ini di sini iblis. Berhasil dia. Apa yang dia lakukan dosa, karena kita ingin seperti dia, itu kita sama dosanya dengan dia. Mau enggak? Sadarlah kalau datang yang begitu-gitu, sadar. Iblis ini. Aku datang dari depan mereka. Kalau kita melihat kemewahan orang, itu kan dari depan kita. Disitulah godaannya. Kita tergiur hanya karena kita melihat ke depan. Wa min khalfihim. Kemudian juga dari belakang. Dari belakang mereka aku akan datang. Semuanya digoda. Tidak ada detik pun kecuali setan ada menggoda kita. Wa an aimanihim, dari kanan kiri mereka. Wa an syama'ilihim, dari kiri-kiri. Jadi semuanya datang kecuali yang tidak datang dari atas. Ini harus kita camkan ini. Gak berani dia dari atas. Karena kalau kita melihat ke atas, melihat Allah, kita akan mengharap hidayah Allah, mengharap perlindungan kepada Allah. Dia tidak bisa melawan. Dia tidak bisa melawan. Dia sendiri mengatakan bahwa inni akhafullah, innallaha syadidul iqab. Saya takut kepada Allah. Ini iblis mengakui takut kepada Allah. Allah itu keras, sangat pedih azabnya. Inni akhafullah. Ini kata-kata iblis ini. Dalam surah Al-Hasyr. Inni akhafullah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Digodanya dari depan, kiri, kanan, belakang, semuanya dia berusaha mencari pengikutnya. Ingat, puncak godaannya adalah wala tajidu, engkau tidak menemukan manusia, karena setiap detik datang setan, aktsarahum, kebanyakan dari manusia tidak akan bersyukur kepadamu. Inilah tujuan iblis itu. Kalau sudah tidak bersyukur namanya berkufur, berhasil iblis. Jadi yang bersyukur sedikit, qalilan min ibadiyas syakur, yang tidak bersyukur lebih banyak. Tadi kita sudah katakan, yang masuk neraka lebih banyak, yang masuk surga lebih sedikit dari yang masuk neraka. Kita lanjutkan. Qala ikhruj minha. Hai iblis yang tidak mau tunduk tadi, yang tidak mau tunduk kepada perintahku untuk sujud kepada Adam, memuliakan Adam yang barusan kuciptakan dan aku tiupkan rohku kepadanya. Ukhruj, kata perintah ini, amr. Keluarlah dari sana, dari surga. Minha, hanya ini domirnya kembali kepada surga. Qala khruj minha madha'uma, dalam keadaan hina. Karena engkau hina, engkau tidak sombong, engkau bukan tidak bisa sombong, engkau malah hina di depanku, engkau malah hina di depan manusia yang taat kepadaku. Mada'ura, dan tercampak. Jadi diusirnya iblis dari surga itu ditendang, dicampakkan, dibuang sekeras-kerasnya. Tadinya dia dikasih kesempatan untuk tinggal di surga beserta malaikat, beserta Nabi Adam, beserta ini. Laman tabi'aka minhum, yang berhasil kau goda, laman, yang orang-orang yang tabi'aka, yang mengikutimu, yang berhasil engkau goda, minhum, dari manusia tadi, la'amla'anna, aku pasti akan penuhi, la'amla'anna, aku akan pasti penuhi jahannam, neraka jahannam, tempat engkau iblis, tempat orang-orang yang engkau goda, yang mau engkau goda, minkum ajmain, kamu iblis
manusia yang kau goda, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang kau goda, ajmain, semuanya masuk neraka. Jadi lebih banyak yang masuk neraka. Nah, ini harus kita sadari ini. Bagaimana caranya supaya kita tidak mau tunduk kepada iblis godaannya? Selalulah bersyukur kepada Allah. Kalau kita punya, ingat, punya kita ini sumbernya hanya dari Allah. Jangan kita dibikin sombong karena punya. Itu di awal surah, di awal yang turun, di awal ayat yang turun di dalam surah Al-Alaq itu dikatakan begitu. Sudah Allah gambarkan ciri-ciri manusia itu, bagaimana sifatnya, antara lain innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Ini surat Al-Alaq, kalau nggak salah ini ayat berapa? 6 sampai 7 apa? Kalla, bukan begitu. Ingatlah. Nah, ingatlah, ini kata seru untuk mengambil perhatian kita. Innal insana la yatgha. Manusia yang aku ciptakan itu, yang aku muliakan itu. Ini Allah, firman Allah ini. La yatgha. Pasti dia akan sombong, angkuh, lupa dirinya. Nah, ini dia maksudnya, la yatgha, sombong, angkuh, melampaui batas, berlaku semena-mena, berlaku kezoliman kepada orang-orang lemah. An ra'ahu istaghna, kalau dia sudah melihat dia merasa cukup kaya, cukup pintar, cukup pangkat, cukup gengsi di dalam masyarakat, cukup semuanya, dia akan sombong kepada manusia yang lain, lupa kepada Allah, lupa bersyukur. An ra'ahu istaghna. Begini dia manusia itu. Nah, ini yang kita hindari. Jangan sombong. Makanya kita dilatih untuk tidak sombong kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan tinggalkan sholat. Ini latihan supaya tidak sombong kepada Allah. Sujud. Kau begitu sujud, dekat kepada Allah. Posisimu yang paling dekat, wahai manusia hambaku, ketika engkau sujud, menundukkan diri, merendahkan semuanya di hadapan Allah yang maha kuasa, yang maha akbar. Allahu akbar, sujud. Allahu akbar, ruku'. Allah maha besar, aku kecil. Allah maha besar, iblis kecil, setan kecil. Ruku', kabur iblis. Sujud, apalagi nangis iblis. Kalau mau bikin nangis iblis, tidak capek-capek, nggak perlu pakai kawan. Sujud banyak, iblis nangis. Dia diperintahkan sujud, dia sujud. Aku diperintahkan sujud, aku engkar tidak mau sujud. Dia dapat surga, aku dapat neraka. Menangis. Jadi kalau mau bikin setan iblis itu nangis terus, banyak sholat. Banyak Rasulullah kepada sahabat yang ingin mendampingi dia di surga. Dia bilang apa? Kaya kau dulu tidak, pintar kau dulu tidak. Apa? Banyak sholat, banyak sujud, nanti engkau besertaku di surga. Kenapa? Karena banyak sholat, banyak sujud itu adalah namanya anti setan, anti iblis. Perbanyak sholat sunnah. Kita dikasih kesempatan oleh Allah. Sangat banyak kesempatan kita untuk mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surga Allah ketika kita perbanyak sholat sunnah. Sholat wajib 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat rawatib. Saya harapkan ini, jangan pernah tinggalkan sholat rawatib. Karena siapa yang memelihara sholat rawatib, dia akan mendapatkan setiap hari 12 rakaat, ini minimal. Dia akan mendapatkan satu istana di surga. Kalau tinggalkan, betapa ruginya kita. Hari ini nggak dapat, besok nggak dapat, setahun ini nggak dapat 365 surga istana. Coba jangan tinggalkan. Kalau sudah istana kita ada di surga gara-gara sholat rawatib. Coba kita nanti kemana? Ke istana kita itulah. Ke istana kita itulah. Kemudian ada lagi amal yang luar biasa ini. Padahal ini hanya sholat rawatib, sholat sunnah. Amal yang membuat kita masuk surga tanpa hisab. Jadi wadkhilal jannah bighairi hisab. Kalau mau berdoa, tidak salah kita berdoa.
Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab. Walaupun kalau kita pelajari, susah buat kita ini, manusia yang ini, kita inilah susah untuk tanpa hisab ini. Karena kita hisabnya banyak. Tapi ada, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih minimal hasan yang bisa kita amalkan, dihasan sahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Apa katanya? Siapa yang sholat rawatib, sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Yang kita tahu kan 2 rakaat setelah zuhur. Siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, Allah mengharamkan dirinya masuk neraka. Coba, ini kan bighairi hisab namanya ini. Kalau sudah diharamkan Allah masuk neraka, ia masuk kemana kalau tidak ke surga? Ini, jadi jangan tinggalkan. Ini boleh, ini dirutinkan. Enggak ada penghalang kita sebetulnya kecuali setan. Setan yang menghalang kita untuk banyak salat rawatib. Begitu salat sunnah, salat wajib, udahlah, ini kan hanya salat sunnah. Pergi keluar. Jangan, sama sekali jangan. Ada lagi yang mengatakan begini. Habis salat wajib berjamaah, enggak lama keluar dia. Kenapa keluar? Karena salat rawatib itu katanya Rasulullah tidak pernah melakukan salat sunnah di masjid. Jadi dia keluar. Sampai di luar lupa, enggak salat rawatib. Nah, karena banyak yang dilihat, dia diikuti oleh iblis. Jadi orang malas zikrullah, orang malas itu karena dilupakan oleh iblis. Kemudian ada lagi. Ini buat orang-orang tua ini, orang gaye-gaye ini kata orang Padang ini. Siapa yang dalam keadaan sakit, di antara kita siapa yang sakit silahkan disampaikan. Siapa yang sakit, kemudian dalam sakitnya dia mengucapkan. Ini mudah, udah hafal kita ini. Cuma mungkin belum tahu ataupun tidak diamalkan. Kalau saya dalam keadaan sakit, tidak sakit, saya amalkan ini. Karena ini gratis tapi dampaknya dahsyat. Siapa yang mengatakan ketika dia dalam keadaan sakit, ini di umur tua atau tidak tua, pokoknya sakit, la ilaha illallah Allahu akbar. Enggak sulit kan? La ilaha illallah Allahu akbar. Hadisnya hadis sahih. La ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah. 2. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 3. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. 4. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Siapa yang mengatakan ini ketika dia sakit, kemudian dia meninggal, Allah mengharamkan tubuhnya masuk neraka. Ini bighairi hisab ini. Bighairi hisab. Amal kecil tapi amalkanlah dengan lubuk hati ikhlas. La ilaha illallah Allahu akbar. Tidak ada Allah Rabb yang berhak disembah kecuali Allah yang maha besar. La ilaha illallah wahdahu. Tidak ada ilah kecuali Allah wahdahu. Hanya esa, wahid, ahad, esa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia esa dan tidak ada yang sekutu buatnya. Jadi esa saja tidak, ini belum cukup. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang disembah kecuali dia. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya milik Allah semua kekayaan, semua kekuasaan, walahul hamdu, dan bagi Allah lah semua pujian. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Lam tut'imhu an-nar. Coba, lam tut'imhu atau apa artinya? Dia tidak akan merasakan neraka. Kalau tidak merasakan, kalau kita ini kajian kita selama ini apa? Masuk surga iya, tapi lewat neraka dulu. Kalau yang ini mudah ini, lam tut'imhun nar, dia tidak akan merasakan neraka. Kalau lewat dia semua lewat sirat,
lewat sirat, tapi nggak sampai dia tergelincir. Kalau tergelincir nggak ada yang nolong kan. Nah, ini jadi amal-amalan ini jangan tinggalkan ini. Ini kita sebetulnya bisa melakukan ini kecuali kita digoda oleh setan. Inilah kerja setan ini. Kerja setan selalu menggoda kita untuk taat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah. Kita lanjutkan. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ini tadi peristiwanya setelah iblis dicampakkan dari surga. Setelah itu ini perintah kepada Nabi Adam. Perintah pertama kepada Nabi Adam apa? Tadi perintahnya salam, ucapkan salam, ucapkan alhamdulillah. Sekarang, hei Adam, uskun anta, tetaplah engkau di surga. Tetaplah engkau di surga. Wa zaujuka. Zauj di sini artinya istrimu. Jadi ketika peristiwa ini, peristiwa iblis dicampakkan dari surga, istri Nabi Adam yang dikenal dengan nama Hawa, enggak usah pakai Siti, Hawa itu sudah ada, sudah beserta Nabi Adam dalam keadaan polos. Polos maksudnya tidak ada bajunya. Al-Jannah, tetaplah kalian tinggal di surga kalian berdua. Fakula min haitsu syi'tuma, makan, nikmati apa yang ada di dalam surga ini. Aku ciptakan ini semuanya. Surga aku ciptakan untuk kalian nikmati, dan tentunya jangan lupa zuriyahnya juga nanti akan menikmati itu. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati. Ini nahinya. Pertama, larangan pertama kepada Nabi Adam adalah wala taqraba. Ini dua di sini. Engkau dan istrimu jangan dekati pohon. Ada pohon ya yang tidak pernah dikasih nama oleh Allah dalam hadis, oleh Rasulullah juga tidak. Pokoknya pohon di surga. Kita tidak tahu pohon apa, nggak tahu. Ada yang bilang pohon khuldi, itu tidak ada dasarnya. Pokoknya satu pohon, kita harus yakin, harus percaya bahwa ini terjadi. Ada satu pohon yang tidak boleh didekati. La taqroba, kalian berdua jangan mendekati. Asyajarota, syajarah pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Fatakuna, kalau kalian dekati, kalian tidak mau melaksanakan laranganku, tidak mau mengindahkan laranganku, fatakuna, kalian berdua nanti termasuk orang yang zalim, yang melanggar peraturan Allah. Orang yang melanggar peraturan Allah namanya zalim. Dilarang mencuri, dilarang korupsi, dilarang minum khamar, dia zalim namanya. Makanya Nabi Adam setelah peristiwa ini ada disebut apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah peristiwa itu dilanggar oleh Nabi Adam, kan tadi kita katakan Nabi Adam pelupa, melanggar. Ini sifat kita ini yang turun dari Nabi Adam. Sifat kita yang turun dari Nabi Adam, pelanggar, pelupa, kemudian tidak bersyukur, minaz zalimin. Kalau engkau tidak ampuni kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni dosa kami yang selalu zalim ini, lanakunanna minal khasirin, kami pasti orang yang rugi. Ruginya bagaimana? Masuk neraka. Kalau enggak diampuni Allah, masuk neraka. Zalimin, minaz zalimin. Fawaswasa lahum syaitan. Di sini datanglah iblis, setan ini datang lagi dia. Datangnya bagaimana? Dia tadi sudah diusir dari surga, nggak boleh, nggak ada haknya masuk di situ. Cuma setan ini punya kekuatan yang diizinkan oleh Allah. Buat kita manusia,
izin untuk menggoda ini adalah cobaan hidup kita. Inilah cobaan kita. Kita diciptakan untuk dicoba. Maukah taat, maukah beriman, maukah taat ini cobaan. Hidup ini adalah cobaan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Cobaan hidup. Fawaswasa lahumas syaitan. Maka setan yang tadi sudah diusir dari surga, nggak ada haknya lagi masuk surga. Yang ada haknya di surga adalah Adam dan istrinya Hawa. Datanglah hasadnya setan. Sampai sekarang hasad itu akan terus datang kepada orang-orang yang merasa nikmat di dunia ini, hidup beribadah kepada Allah, itu surga namanya, beribadah kepada Allah. Fawaswasa, maka ditiuplah, digodalah, dibisikkanlah lahuma kepada Adam dan Hawa asyaitonu, fa'ilnya syaitan, setan itu menggoda keduanya, membisikkan liyubidiya lahuma, supaya tampak buat keduanya mauriya anhuma, yang tidak tampak selamanya. Selama di surga tidak tampak. Kan diciptakan Adam dalam keadaan polos. Nanti kita dibangkit di dunia seperti Adam diciptakan pertama. Inilah sirkulasinya. Kita nanti dibangkit, nggak ada baju, nggak ada baju batik, nggak ada nanti ini, nggak ada jas sepatu, nggak ada. Kita dibangkit dalam keadaan telanjang, tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, hufatan, uratan, uryana, telanjang, asli Nabi Adam. Asli Nabi Adam, tidak saling kenal, mengenal pun tidak sempat. Karena sibuk dengan hisabnya masing-masing, sibuk dengan perkaranya masing-masing. Aisyah sendiri radhiyallahu anha tanya kepada Nabi Muhammad suaminya, "Ya Rasulullah, kita telanjang, enggak malu kita?" katanya sesama kita. Ya Aisyah, untuk melihat orang tidak sempat, untuk bertanya kepada Allah tidak sempat, untuk malu pun tidak sempat. Itu ngerinya hisab. Mahsyar itu mengerikan. Mahsyar itu mengerikan. Kecuali orang-orang yang tetap istiqomah dalam imannya. Waqala, jadi supaya keduanya mengetahui bagaimana kesalahan mereka untuk maksiat kepada Allah. Kan Al-Quran yang mengatakan bahwa wa asa Adamu rabbahu fagawa. Adam bermaksiat, melanggar larangan Allah, fagawa, maka dia tersesat. Adam itu sifat yang keberapa tadi? Yang ketiga, yang keempat. Asa Adam, kami tidak melihat suatu tekad yang kuat pada Nabi Adam. Ini manusia ini, lemah kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Makanya supaya tidak lemah terus, ikut Allah, beserta Allah, ikut petunjuk Allah. Biar kita tidak lemah terus. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Ini godaan setan ini kepada Nabi Adam ini. Apa katanya? Kamu tahu enggak? Rabb kalian Allah itu tidak melarang kalian untuk mendekati pohon itu, untuk menikmati pohon itu. Mendekat pun tidak boleh, apalagi menikmati. Tahu enggak apa rahasianya? Ini rahasianya kata iblis ini. Iblis itu yang mengatakan, an hadhihi syajarah, kenapa kamu dilarang oleh Rabb kalian untuk tidak mendekati? Illa antakuna, illa di sini dalam bahasa tafsir, supaya kamu tidak jadi kekal di surga. Nanti kamu akan diusir juga. Ini pintar dia, pintar. Jangan taat aja katanya. Masa taat aja? Taat itu nggak ada gunanya kok katanya. Orang lain juga bisa hidup mewah, bisa hidup begini, nggak seperti kau katanya. Ini dia, antakuna malakaini, atau kalian berdua itu menjadi malaikat. Malaikat kan nggak makan, nggak apa-apa. Antakuna malakaini atakuna minal khalidin, atau kalian nanti supaya tidak kekal di surga. Ini
Datanglah Nabi Adam yang manusia lemah, yang tidak tahu bagaimana tipu dayanya setan, tiba masuk akal juga ya. Katanya masuk akal juga kata Nabi Adam. Masuk akal juga. Inilah kita manusia. Kalau sudah godaan iblis yang datang, kita katakan, oh iya juga ya, masuk akal juga ini masalah ini. Nah, kita ingin berzikrullah, ingin zikrullah. Datanglah godaan iblis setan itu. Apa katanya? Itu buka HP-mu dulu. Buka HP. Dilihatlah satu WA. Di grup WA banyak. Ini komentar, ini komentar, ini komentar. Ini menggibah, ini menyakiti orang, ini semuanya akhirnya lupa berzikrullah. Ini pintar dia. Jadi supaya kalian berdua nanti tidak akan kekal makanya inilah permusuhan kita sampai hari kiamat. Di neraka pun dia bermusuh dengan manusia yang mengikuti dia. Dalam surah Ibrahim ayat 22. Surah Ibrahim ayat 22. Apa katanya? Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru. Syaitan itu di neraka ini, di neraka. Setelah semuanya diputuskan, yang mana masuk neraka, yang ini. Lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah itu sebetulnya sudah membuat janji kepada kalian, janji yang benar, yang taat masuk surga. Hai manusia, setan musuhmu, aduwwu mubin, jangan ikuti dia, ikutilah subulal siratal mustaqim yang aku tunjukkan melalui rasulku, itulah wa'dal haqqu. Setan mengakui itu, tapi setelah di neraka gak ada lagi gunanya penyesalan, gak ada lagi gunanya diketahui oleh orang-orang yang mengikuti dia. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya berjanji kepada kalian, saya goda kalian, saya janjikan begini. Fa akhlaftukum, tapi saya menyalahi janji itu. Janji saya tidak benar, janji saya itu palsu. Dokumen-dokumen saya palsu yang saya berikan kepada kalian, palsu semuanya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak bisa membantu kalian, enggak bisa mengapa-apa kalian sekarang ini. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kekuatan apa-apa. Illa an da'autukum. Hanya dulu waktu kalian hidup di dunia, saya ajak kalian untuk mengikuti aku. Fastajabtum li, kalian ikuti aku. Nah, ini sekarang ini menyesallah sekarang. Mari kita menyesal, artinya tobat kepada Allah. Menyesal sekarang daripada nanti di yaumul qiyamah menyesalnya. Tidak ada penyesalan di hari kiamat. Kalian ikut aku. Fala talumuni, janganlah kalian itu mencaci aku, jangan kalian mencerca aku, jangan kalian menghina aku di sini. Walumu anfusakum, tapi dirimu lah yang kau cerca, yang kau zina sekarang ini. Nggak ada lagi, tidak ada penyesalan sekarang, tidak akan kembali kita ke dunia ini. Ma ana bimusrikhikum, ini bermusuh lagi ini. Aku tidak akan berteriak untuk menyalahkan kalian. Wa ma antum bimusrikhi, dan kamu juga tidak akan bisa berteriak-teriak menyalahkan saya. Udah semuanya sudah selesai. Qudiyal amru, sudah di neraka kita ini, sudah di neraka. Jadi permusuhan itu dari dunia sampai ketika kita lahir, bermusuh kita dengan setan. Walaupun kita tidak sadar, ayah ibu kita tidak sadar. Ketika kita menangis setelah lahir, itu karena kita oleh setan, diganggu oleh setan. Hadisnya hadis sahih, hadis Bukhari. Tidak ada yang lahir kecuali setan ikut mengganggu dia, bermusuh dengan dia. Coba dites begitu lahir. Setelah hidup digoda terus. Ayahnya yang digoda. Setelah hidup ayahnya yang digoda. Apa katanya? Hei, kamu ikut begini. Anakmu ikut kamu. Jangan biarkan anakmu ikut siapa-siapa, karena dia yang kau kasih makan dia, biaya dia, semuanya dia
kau yang ini jangan mau diikuti orang lain, jangan mau ikut kamu. Padahal ayahnya Yahudi, ayahnya Kristen, ayahnya Nasrani, ayahnya Majusi. Nah itu godaan iblis ini. Kemudian nanti setelah hidup besar, dia datang lagi menggoda dari depan, dari belakang, dari bermusuh sampai kiamat. Di sini juga di neraka, sudah di neraka. Tidak boleh kalian memprotes aku, tidak boleh kalian menuntut kami semuanya ini setan-setan yang telah menggoda kalian. Inni kafartu bima asyraktumuni. Aku mengingkari semua yang kalian menyembah aku itu sekarang enggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Asyraktumuni, kalian menserikatkan aku, menyembah aku, itu tidak min qablu, dulu waktu kalian di dunia. Innaz zalimina lahum adzabun alim. Orang-orang yang zalim tadi kalau tidak diampuni Allah adalah orang yang zalim, yang tidak diampuni Allah. Lahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Azab yang pedih ini tidak lain adalah kecuali di neraka. Jadi mudah-mudahan kita dijauhi dari setan-setan, zuriyah kita dijauhi dari setan, supaya kita merasa hidup lebih tenang. Walaupun kita tidak kaya, kalau kita tidak beserta setan, hidup kita akan tenang. Akan tenang hati kita, akan tenang kepulangan kita, akan tenang nanti kita dibangkit di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Ayat 36 dan 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari ajaran Tuhan yang Maha Murah Al-Quran, kami kata Allah adalah baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Pertanyaan saya, kita ini belajar Quran, tapi tidak pernah mendalami arti roh dan Quran kita mengenal. Apakah kita itu bisa termasuk setan itu? Bagaimana? Ya. Ada pertanyaan dalam surat Az-Zukhruf ya. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Yang enggan dan malas lupa untuk berzikrullah ataupun untuk membaca Al-Quran, karena zikrullah yang paling baik adalah Al-Quran. Nuqayyid lahu syaitanan, kami akan ikat, kami akan buat dia ada satu setan, fahuwa lahu qarin, yang nanti akan selalu mendampingi dia dan selalu menggoda dia. Ini akibat daripada apa? Akibat daripada kita menjauh dari Allah. Menjauh dari Al-Quran sama dengan menjauh dari Allah. Karena Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bacaan dan untuk ditadabburi. Bacaan untuk ditadabburi dan sekaligus untuk zikrullah, sekaligus untuk beserta Allah. Kalau kita menjauh dari zikrullah Al-Quran, maka yang mendekat kepada kita adalah setan. Yang mendekat kepada kita adalah setan. Kalau kita sudah mendekat dengan setan, kita berarti mendekat dengan suatu mara bahaya, suatu api dan mara bahaya. Siapa yang mendekat setan, dia akan pasti jauh dari siratal mustaqim, jalan yang dihidayahi oleh Allah. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran tapi belum sempat untuk tadabburnya, silakan dibaca terus, dibaca terus. Orang-orang yang sudah sholat tapi masih melakukan maksiat, jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah ampunan dosa. Jadi kalau kita ada orang yang mengatakan kalau sholatnya tidak bisa melarang dia dari kemungkaran, maka tidak ada gunanya sholat. Tidak begitu. Jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu pertama ampunan dosa.
Salat itu adalah minta hidayah kepada Allah. Siapa tahu setelah salat assalamualaikum datang hidayah, nanti kita bisa lebih baik daripada orang yang taat terus tapi merasa hebat dirinya salat terus dan merasa menghina orang yang tidak salat. Apalagi kita katakan, ini orang nggak ada gunanya, ini hidup nggak sholat, hidup ini bikin kacau. Jangan, ajak dia sholat, karena sholat itu tidak ada seorang hamba yang berdiri ketika sholat kecuali Allah ingin mengampuni dosanya. Dia ruku, ampun dosanya. Dia sujud, habis dosanya. Itu sholat. Jadi katakan kepada mereka, terus sholat, terus baca Quran, terus zikrullah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi jangan kita jauhkan orang daripada sholat, jangan jauhkan orang daripada zikrullah. Ada seorang pemabuk di masa Rasulullah, mabuk datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah hukumlah aku udah mabuk. Dihukum. Datang lagi, aku sudah mabuk, hukum aku. Sahabat yang lain mengatakan, ini orang tidak benar ini, mabuk datang mabuk, ini main-main dengan hukum. Apa kata Rasulullah? Tidak. Dia cinta kepada Allah. Kenapa dia cinta kepada Allah? Dia mengakui salahnya, dia mengakui maksiatnya, dia minta supaya dia dihukum. Maksudnya dia, ini saya salah. Ini makanya yang mencaci dia tadi diprotes oleh Rasulullah. Tidak begitu. Ini contoh ini. Bagaimana contohnya? Orang yang merasa taat terus, lupa bahwa dia taat itu hanya karena Allah memberikan kemudahan. Sedangkan ini dia tahu dia salah, cuma jalan tobatnya mungkin masih lambat, dilambatkan oleh Allah. Makanya jangan katakan, jangan dia tidak ada gunanya sholat. Jangan, sholat terus, ajak terus sholat, ajak terus. Seperti tadi kita ajak untuk memperbanyak sholat sunnah rawatib. Silakan, karena sholat itu ampunan dosa. Sholat itu ampunan dosa. Jadi kalau dia berbuat dosa, dia sholat. Bukankah sholat yang 5 waktu adalah mengampuni dosa diantaranya? Jadi kalau kita disuruh lari orang dari sholat gara-gara dia bermaksiat, jangan. Saya tidak setuju yang demikian. Ajak sholat. Katakan kepada dia, sholat yang 5 waktu itu jangan ditinggal. Karena apa? Sholat yang 5 waktu ini ampunan dosa antara subuh dengan zuhur. Allah ampuni dosa kita kalau kita lakukan zuhur. Antara zuhur kita melakukan dosa sampai asar, Allah ampuni dosa kita itu kalau kita melakukan sholat asar. Antara asar dengan maghrib kita melakukan dosa di situ, kita sholat maghrib, Allah ampuni dosa kita yang sebelum maghrib. Kemudian sholat isya, kita sholat isya, antara maghrib dengan isya yang kita lakukan dosa diampuni oleh Allah. Hadis sahih. Shalawatul khams, sholat yang 5 waktu, wa jum'ah ila jum'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratan lima bainahunna, adalah ampunan dosa diantara itu. Jadi jangan kita bilang, nggak ada gunamu sholat. Jangan. Sholat terus. Anak kita, siapa kita, tetangga kita, malah kalau dia tidak sholat, kita suruh dia sholat. Jangan tinggalkan sholat. Lebih banyak yang tidak sholat diantara kita yang mengakui kaum muslimin. Lebih banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Jangankan sholat di masjid, sholat di rumah pun tidak. Itu banyak kejadian. Ajaklah sholat, ajak mereka sholat. Demikian. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.